Indonesia, negeri dengan kekayaan alam luar biasa, kini dihadapkan pada tantangan besar. Perubahan iklim, suhu bumi meningkat, musim menjadi tak menentu, banjir dan kekeringan makin sering terjadi. Tapi harapan belum padam. Di tengah tantangan ini, hadir sebuah gerakan dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Proklim, Program Kampung Iklim. Desa Pagersari merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang, terletak di antara lembah Gunung Merapi dan Gunung Merbabu, wilayah Provinsi Jawa Tengah. Sebelah utara berbatasan langsung dengan Desa Gondang dan Desa Senden. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sawangan. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bojong. Adapun sebelah barat berbatasan langsung dengan Desa Mungkit. Secara geografis terletak pada dataran rendah dengan tanahnya yang subur dan sangat cocok untuk lahan pertanian, khususnya padi dan palawija, perikanan, peternakan, dan perkebunan. Karena ketersediaan air yang cukup melalui saluran irigasi semi-teknis dan talut semi-permanen. Luas wilayah Desa Pagersari 214 hektar yang terbagi menjadi 6 dusun, yakni Jetis, Tapen Pongangan, Kamal, Tanggulangin, Karanggawang, dan Pagerjurang. Jumlah penduduk Desa Pagersari yakni 3.185 jiwa yang rata-rata berprofesi sebagai petani karena tanahnya yang subur dengan lahan sawah seluas 133 hektar. Desa Pagersari memperoleh Proklim Utama tahun 2021. Proklim adalah program nasional yang mendorong aksi nyata pengendalian perubahan iklim dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Program ini melibatkan masyarakat untuk melakukan aksi adaptasi dan mitigasi. Adaptasi menyesuaikan diri dengan perubahan. Adaptasi adalah upaya untuk menyesuaikan diri dengan dampak perubahan iklim agar tidak terlalu merugikan kehidupan kita. Berikut ini adalah contoh nyata aksi adaptasi. Penampungan air hujan di kolam dan DAM. Saat musim hujan datang, air hujan ditampung di kolam atau DAM. Air ini disimpan untuk dimanfaatkan saat musim kemarau, membantu pengairan sawah dan kebun. Biopori. Lubang-lubang resapan air di pekarangan rumah membantu menyerap air hujan ke dalam tanah, mencegah genangan, dan memperkaya cadangan air tanah. Perlindungan mata air. Dengan menjaga vegetasi di sekitar mata air, kita menjaga keberlanjutan sumber air bersih bagi kehidupan. Pengendalian banjir. Pembangunan drainase lingkungan, sumur resapan, dan penghijauan bantaran sungai membantu mengendalikan banjir saat curah hujan tinggi. Penghematan air. Menggunakan air seperlunya, menggunakan ulang air cucian untuk menyiram tanaman, dan teknologi irigasi tetes adalah langkah kecil yang berdampak besar. Bangunan adaptif. Rumah-rumah dirancang tahan terhadap panas, banjir, dan angin kencang dengan menggunakan ventilasi alami dan bahan ramah lingkungan. Terasering. Di daerah berbukit, lahan dibuat berundak-undak untuk mencegah erosi dan meningkatkan serapan air. Ketahanan pangan. Diverifikasi tanaman di satu lahan meningkatkan hasil panen dan mengurangi resiko gagal panen akibat perubahan cuaca. Program Kelompok Wanita Tani atau KWT.
melibatkan ibu-ibu dalam kegiatan pertanian rumah tangga seperti menanam sayur, membuat pupuk organik, dan memelihara kebun gizi. Jumantik dan rumah sehat. Pemeriksaan jentik nyamuk dan menjaga kebersihan rumah membantu mencegah penyebaran penyakit saat musim berubah-ubah. Mitigasi mengurangi dampak perubahan iklim. Mitigasi adalah usaha untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global. Beberapa aksi mitigasi di lingkungan kita yakni bank sampah. Bank Sampah Gemah Ripah Tanggulangin ini berdiri pada tahun akhir 2022 dan berlangsung sampai sekarang 2025. Kalau anggotanya dulu awal-awal itu hanya 21, itu pun dari nasabah pengurus ya. Lalu bertambah sekarang menjadi 41 nasabah. Kalau sebelum adanya bank sampah ini, pengelolaan sampah rumah tangga itu kurang optimal. Jadi masing-masing rumah tangga itu langsung membuang sampah pada sampah-sampah yang disediakan oleh TPS 3R yang di Karanggawang itu. Kalau dampak ekonomi yang dirasakan oleh nasabah dan juga pengurus nasabah itu perlahan nggak langsung pasti gitu hasilnya. Yang dirasakan itu kebersamaan dulu. Kita setiap bulan itu bertemu kan, berkumpul, merasakan happy gitu sambil memilah sampah. Kemudian kita semua juga punya tabungan sampah ya, tabungan dari hal yang paling kecil yang kita rasakan ini tabungan sampah yang bisa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga masing-masing seperti itu. Harapannya ini setiap kepala keluarga ini menyetorkan sampahnya di Bank Sampah Gemah Ripah Tanggulangin ini dengan harapan kita semua masyarakat di satu tempat ini mengelola sampah secara bersamaan dan serempak. TPS 3R. TPS 3R beroperasi mulai 2017. Mulai berdiri pelanggan 417, sekarang menjadi 514 pelanggan. Kita mengambil sampah rumah tangga dari masing-masing dusun, kemudian kita beroperasi setiap hari. Kita dari TPS memberikan 2 bak sampah ke rumah tangga, yang hijau dan kuning. Yang hijau organik kita jadikan kompos, yang anorganik kita pilah, kita jual ke pengepul, dan yang residu kita kirim ke TPA. Timbunan sampah per bulan keseluruhan itu 3641 kintal. Kemudian kita kelola 16352 kintal, yang residu 14289. Untuk keberlangsungan TPS kita biaya operasionalnya dari iuran warga. Jadi retribusi sampah dari rumah tangga itu yang dulu itu 5.000, sekarang kita naikkan menjadi 10.000. Mina Lepen, inisiatif warga untuk sungai bersih dan produktif di Dusun Pager Jurang. Mina Lepen merupakan sebuah inisiatif masyarakat Dusun Pager Jurang yang berawal dari keprihatinan terhadap kondisi Kali Pager Jurang yang berhulu di Kali Kunjang, tercemar sampah dan limbah rumah tangga. Melihat kondisi tersebut, warga berinisiatif untuk membersihkan sungai secara bergotong royong dan memanfaatkannya sebagai kolam pemeliharaan ikan. Program Mina Lepen tidak hanya berdampak pada kebersihan sungai, akan tetapi juga mengedukasi masyarakat agar tidak lagi membuang sampah sembarangan ke sungai. Limbah organik rumah tangga seperti sisa makanan diolah di watumpor, yakni wadah tumpuk organik untuk pengembangbiakan maggot yang kemudian digunakan sebagai pakan ikan.
Sedangkan sampah anorganik dikelola melalui bank sampah. Adapun residu sampah yang tersisa dikirim ke TPS 3R untuk penanganan lebih lanjut. Hadirnya Mina Le Pen membawa banyak manfaat bagi warga, tidak hanya dari sisi lingkungan yang menjadi lebih bersih dan indah, akan tetapi juga dari sisi ekonomi. Contohnya, pada tahun ini warga berhasil memanen ikan sebanyak 100 kg dengan nilai penjualan mencapai sekitar 2 juta rupiah. Solar cell atau panel surya menggunakan energi matahari sebagai sumber listrik ramah lingkungan, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Genteng kaca atau ventilasi alami memaksimalkan cahaya dan sirkulasi udara alami di rumah, mengurangi pemakaian listrik untuk lampu dan kipas angin. Penggunaan pupuk organik mengurangi pemakaian pupuk kimia yang menghasilkan emisi serta memperbaiki kesuburan tanah. Penanaman pohon. Pohon menyerap karbon dioksida, memberikan oksigen, dan menjaga keseimbangan ekosistem. Proklim bukan hanya tentang lingkungan, tapi juga tentang kehidupan yang lebih sehat, berdaya, dan berkelanjutan. Saat warga bahu-membahu membangun kampung yang tangguh iklim, maka masa depan yang cerah bukan sekedar mimpi. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil, dari rumah kita, dari kampung kita. Mari bersama sukseskan Proklim.